Ketika Raja Ahazia jatuh sakit, ia tidak mencari Tuhan Israel, melainkan mengutus orang untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, dewa Filistin. Tuhan kemudian mengutus Elia untuk mencegat para utusan itu dan menyampaikan hukuman. Karena Ahazia mencari dewa asing, ia tidak akan sembuh dan pasti mati. 2 Raja-Raja 1 ayat 1-17. Marah mendengar berita itu, Ahazia mengirim seorang perwira bersama 50 prajurit untuk menangkap Elia. Namun karena kesombongan mereka, api dari surga turun dan menghanguskan mereka. Hal yang sama terjadi pada rombongan kedua. Baru ketika perwira ketiga datang dengan rendah hati dan memohon belas kasihan, Tuhan menyuruh Elia turun bersamanya. Di hadapan raja, Elia kembali menyampaikan firman Tuhan tanpa mengubah sepatah kata pun. Ahazia pun meninggal tepat seperti yang telah dinubuatkan. Menjelang akhir pelayanannya, Elia berjalan bersama Elisa melewati Gilgal, Betel, Yeriko hingga sungai Yordan. 3 kali Elia meminta Elisa untuk tinggal, tetapi Elisa tetap setia mengikutinya. Setelah Elia membelah sungai Yordan dengan jubahnya, Elisa meminta warisan rohani berupa 2 kali lipat dari roh yang ada pada Elia. Tiba-tiba, kereta dan kuda-kuda berapi muncul, memisahkan mereka. Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Elisa menyaksikan semuanya, merobek pakaiannya sebagai tanda duka cita, lalu mengambil jubah Elia yang tertinggal. Ketika ia memukul sungai Yordan dengan jubah itu, air kembali terbelah, membuktikan bahwa roh Tuhan kini menyertai Elisa. 2 Raja-Raja 2 ayat 1-15. Yang membuat kisah Elia begitu istimewa bukan hanya mukjizat-mukjizatnya, burung gagak yang memberi makan, minyak yang tidak habis, anak yang dibangkitkan, api di Gunung Karmel, dan hujan setelah 3 tahun kekeringan, tetapi juga masa-masa tergelapnya. Elia pernah putus asa, merasa sendirian, bahkan meminta Tuhan mengambil nyawanya. Namun Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan memulihkan kekuatannya, berbicara dengan suara yang lembut di Gunung Horeb, memberinya tugas baru, dan menunjukkan bahwa masih ada 7.000 orang yang tetap setia kepadanya. Berabad-abad kemudian, Elia kembali muncul bersama Musa di Gunung Transfigurasi, berbicara dengan Yesus tentang karya penebusannya. Matius 17 ayat 1-8. Kehadirannya menjadi bukti bahwa Tuhan setia kepada hamba-Nya. Tuhan tidak menolak orang yang sedang lelah, putus asa, atau merasa sendirian. Dia memulihkan, menguatkan, dan tetap memakai mereka yang setia berjalan bersamanya. Jika Tuhan sanggup membawa Elia dari bawah pohon juniper hingga diangkat ke surga, Dia juga sanggup memimpin hidup kita melewati setiap musim kehidupan.